Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prayoga, NPM 18 14 22 10 21, Program Studi Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk melihat budidaya perikanan, khususnya budidaya ikan cupang di Natar, Lampung Selatan. Bagaimana keseruannya? Ikuti saya. Desa Merak Batin merupakan salah satu dari 26 desa yang berada di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Desa ini memiliki luas 3,00 km persegi yang terdiri dari 7 dusun dan 43 RT. Merak Batin memiliki jumlah penduduk 15.600 jiwa dengan persentase kepadatan 8,25%. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai pedagang, petani, peternak, dan tidak sedikit yang menjadi pembudidaya ikan hias. Di Desa Merak Batin terdapat puluhan pembudidaya ikan hias. Ikan hias yang dibudidayakan pun beragam, seperti gupi, plati, koki, cupang, dan lain-lain. Tetapi di desa ini, mayoritas pembudidaya membudidayakan ikan cupang. Ikan cupang dipilih karena harganya yang relatif tinggi, apalagi pada jenis-jenis tertentu seperti avatar dan Dumbo Air multicolor. Jenis ini masih banyak peminatnya dan sangat digandrungi oleh masyarakat luas. Ikan jenis ini memiliki harga yang sangat tinggi, kisaran 1 sampai 5 juta per pasangnya untuk grade yang paling tinggi. Untuk lebih jelasnya, kita akan berkunjung ke salah satu pembudidaya yang berada di Desa Merak Batin. Sekarang kita sudah berada di Petruk Beta Farm. Lokasinya di belakang Pasar Natar, Lampung Selatan. Penasaran kan? Yuk kita kepoin. Ya, hari ini kita sudah berkunjung di farm apa namanya? Petruk Beta Farm. Dan sekarang kita sudah bersama ownernya. Namanya siapa, Om? Pipit. Nah, yang pertama nih, Om, yang mau saya tanyakan, kenapa pilih ikan cupang? Kenapa nggak lele, nila, dan lain-lain? Gua aslinya berawal bukan dari materi, bukan dari uang. Gua berasal dari hobi. Nah, gua di hobinya ikan cupang, ya alhamdulillah dari awal gua hobi bisa berkembang, bisa menghasilkan rupiah. Ini itu sih. Itu ya. Iya. Selanjutnya, menekuni usaha budidaya ikan cupang itu udah berapa lama, Om? Gua awal-awal mulai iseng itu dari 2010. Nah, 2010 dulu zamannya ikan adu, sampai sekarang hari kaya sih alhamdulillah jalan dengan lancar sih. Lancar. Sebelum budidaya ikan cupang, Om ini pernah bisnis apa? Kayak misalnya anak ayam atau apa gitu, pernah nggak, Om? Kalau untuk bisnis yang di hewan ya paling burung sih, cuma burung kicau, ya hobi juga sih itu, bukan untuk cuman buat seneng-seneng aja. Kalau untuk yang lari ke materinya dulu bisa bengkel motor. Dari lari ke ikan cupang. Selama dari tahun 2010 itu ada nggak kendala yang mungkin susah bener diatasinya itu? Ada nggak kendala dari budidaya ikan cupang ini? Kalau masalah kendala sebatas ini sih, untuk kendala yang paling berat gitu ya, Iya. nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada, cuman ya paling pakan. Kalau pakan yang penting kita banyak relasi, banyak kawan, sering kontak-kontak, ya udah gampang sih dapetnya gitu.
ini kan Om nih punya farm segede ini nih Om. Kira-kira punya tim nggak? Apa Om sendiri yang ngurusin ini semua? Kalau gua ada yang satu, ada yang ngurus karena ini hari Minggu dia nggak berangkat. Nah, biasanya kalau di hari Senin satu dia ada yang ngurusin bagian ngurasin kolam, terus nyuciin botol, ya termasuk gua juga sih baca yang ngatur mana yang harus dikerjain, mana yang harus diurus gitu kan. Jadi kalau untuk pemasaran juga gua ada satu orang juga, ya istri gua sendiri yang untuk jualan online gitu. Jadi gua bisa fokus untuk ngurusin semua ini, ibaratnya semua terkendali. Untuk pemasarannya biasanya pemasarannya lewat apa Om? Gua masarinya melalui sosmed dari FB, Instagram, terus dari WhatsApp juga bisa. Ya yang offline, online ya kita ladenin semua sih. Nah, misalnya ada kawan kita nih Om yang mau beli, bisa lewat apa? Akunnya apa Om? Bisa langsung ke WA gua, bisa di nomor HP 0853 8388 5819. Ada lagi di akun gua, akun khusus punya gua itu di petruk.ajanyu. Kalau untuk yang khusus jualannya Petruk Beta Farm. Di situ kalau untuk yang di Petruk Beta Farm itu lo mau yang flash deal, mau yang harga berapa, mau yang model kayak mana, di situ ada harganya sudah tercantum sih. Untuk jenis-jenisnya apa aja tuh kira-kira? Kalau untuk jenis yang untuk gua jual di online sih ya di Instagram kebanyakan dari Nemo Multicolor, Galaxy, Giant, Avatar, Super Red, apalagi ya, Giant Hard Moon juga ada. Ya pokoknya jenis-jenis yang lagi trending sekarang. Ya, untuk kalian yang berminat boleh hubungi kontak dan akun-akun di sini. Jadi itulah wawancara singkat saya bersama owner Petruk Beta Farm, yakni Mas Pipit. Seperti dikatakan Mas Pipit, di Petruk Beta Farm memiliki 5 jenis ikan cupang yang saat ini namanya sedang melambung di pasaran, yakni Avatar, Multicolor, Super Red, Black Koi, dan Nemo Gold. Nah, apakah kalian tahu karakteristik yang membedakan kelima jenis ikan tersebut? Kali ini saya akan sedikit menjelaskan karakteristiknya. Yang pertama yaitu ikan cupang avatar. Cupang avatar merupakan salah satu jenis cupang yang namanya sedang naik daun di tahun 2020 ini. Ikan cupang ini memiliki ciri khas warna dasar hitam pekat dengan kombinasi warna bintik-bintik biru seperti avatar yang ada di film. Bintik-bintik tersebut biasanya juga disebut dengan galaksi. Avatar sendiri merupakan hasil perkawinan dari beberapa jenis cupang yang disilang-silang sedemikian rupa hingga mendapatkan ikan ini. Pada awal tahun 2020 hingga saat ini, Avatar masih menjadi incaran para kolektor ikan cupang karena warnanya yang unik. Avatar dengan kualitas terbaik dibanderol dengan harga 4-5 juta per pasangnya. Ikan cupang ini mahal karena dari segi perawatan, ikan jenis ini cukup sulit. Keadaan pH air, kualitas indukan sangat menentukan hasil anakannya. Walaupun harganya yang relatif tinggi, banyak kolektor-kolektor bahkan artis-artis yang rela mengeluarkan uang jutaan rupiah demi memiliki ikan cupang jenis ini. Hal ini sebanding dengan kepuasan saat melihat ikan avatar ini. Yang kedua, ikan cupang multicolor. Ikan jenis ini tidak kalah tenarnya dari avatar. Dinamakan multicolor karena cupang jenis ini memiliki kombinasi warna yang banyak. Cupang ini dikatakan demikian jika memiliki 5 warna atau lebih. Semakin beragam warnanya, maka semakin indah ikan tersebut. Ikan jenis ini pula memiliki peminat yang sangat banyak. Bagaimana tidak? Kita dapat melihat berbagai warna hanya dari satu ikan. Ikan ini dibanderol dari mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
tergantung kualitas dan penjualnya. Bahkan ikan ini pernah ada yang menjual hingga 15 juta per pasangnya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu ikan cupang jenis super red. Super red memiliki ciri khas di warnanya yang memiliki warna full merah dari ujung mulut hingga ujung ekor. Ikan jenis ini merupakan ikan yang sudah lama muncul dan ada di Indonesia. Walaupun demikian, ikan super red masih banyak peminatnya. Ikan ini banyak peminatnya karena tidak mudah mendapatkan ikan yang full berwarna merah dan pekat. Dari segi warna tersebut, yang menjadikan keunikan dari ikan ini. Untuk harga sendiri, super red berada pada kisaran 100.000 hingga 500.000 per pasangnya, tergantung kualitas dan penjualnya tentunya. Biasanya, menjadi penilaian bukan hanya dari segi warna saja, tetapi dari segi bentuk badannya juga menjadi nilai lebih dari ikan ini. Yang keempat yaitu Black Koi Galaxy. Ikan Black Koi Galaxy sendiri merupakan cikal bakal dari munculnya cupang multicolor. Artinya, cupang jenis ini lebih dulu ada dibandingkan multicolor. Ikan ini juga memiliki ciri warna seperti ikan koi dengan kombinasi warna hitam. Ikan ini berasal dari Thailand yang merupakan salah satu kiblat dari ikan cupang. Thailand memiliki jenis-jenis cupang yang sangat mendunia namanya, seperti koi, blue rim, mahacai, dan lain-lain. Indonesia juga tidak kalah baiknya dalam menciptakan ikan cupang berkelas seperti krontel dan avatar, merupakan ikan yang hasil penemu petani Indonesia. Ikan koi sendiri dibanderol dari harga puluhan hingga ratusan ribu, tergantung kualitas dan petaninya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Nemo Gold. Seperti namanya, ikan ini memiliki warna dasar seperti ikan Nemo, dengan warna gold di sebagian tubuhnya. Cukup menarik bukan? Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat ikan Nemo, karena sekarang ikan cupang sendiri sudah ada yang berwarna seperti ikan Nemo. Ikan jenis ini muncul dari persilangan beberapa ikan cupang yang dikawinkan dengan rumus gen-gen tertentu hingga mendapatkan ikan tersebut. Untuk menemukan strain jenis ini diperlukan hingga waktu 2 tahun sampai 3 tahun penyilangan antar jenis-jenis tertentu. Untuk harga sendiri, Nemo Gold dibanderol dari harga 250.000 sampai jutaan rupiah per pasangnya. Ikan jenis ini belum banyak pemiliknya karena cukup sulit mendapatkan warna Nemo dengan kombinasi warna gold di badannya. Nah, jika dilihat dari harganya, bisnis ikan cupang sangatlah menjanjikan. Bagi kalian yang ingin bisnis ikan cupang, yang pertama yang harus diperhatikan ialah cara breeding atau mengawinkannya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Indukan yang berkualitas akan melahirkan anakan yang berkualitas pula. Seperti yang berada di depan kita ini. Ini merupakan jenis cupang avatar. Cupang avatar sendiri merupakan jenis yang paling diminati di tahun 2020 ini. Selain berkualitas, kita juga harus melihat keadaan indukannya. Pada saat breeding, usahakan indukan laki-laki maupun yang perempuan dalam keadaan sehat. Seperti yang di depan ini, kita dapat melihat ini ikan dalam keadaan sehat. Dari size badannya juga, ini bisa dikawinkan. Ikan cupang sendiri minimal memiliki usia 3 bulan untuk memastikan telur yang berada pada perut betina benar-benar matang. Selanjutnya, dalam breeding ikan cupang yang perlu diperhatikan adalah wadah atau media breedingnya. Di sini saya menggunakan ember cat 5 kg. Saya menggunakan ini karena wadah ini pas untuk breeding, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kemudian bahan selanjutnya yaitu ketapang. Fungsi ketapang ini adalah untuk menyetabilkan pH airnya.
Selanjutnya yaitu garam ikan atau garam dapur. Bebas kalian pilih yang mana. Fungsinya sama, yaitu mencegah ikan terkena penyakit saat breeding. Yang selanjutnya yaitu plastik. Nah, fungsi plastik ini adalah untuk tempat menaruh telur bagi ikan cupang. Nah, di sini bebas ya, kalian bisa menggunakan plastik ini, eceng gondok, apu-apu, ataupun styrofoam. Fungsinya sama. Setelah bahan-bahan siap, kemudian kita campurkan garam ikannya. Nah, kita campurkan saja. Kemudian kita aduk-aduk supaya garamnya larut di dalam air. Nah, kemudian kita masukkan ke tapang. Nah, di sini kita tunggu atau kita diamkan dulu beberapa saat sampai warnanya kuning kecoklatan. Setelah didiamkan beberapa saat, maka air rendaman air ketapang akan seperti ini. Dia berwarna kuning-kuning kecoklatan. Nah, artinya air ini sudah siap untuk tempat breeding. Nah, di sini ketapangnya kita ambil sedikit saja. Kita buang, kita sisakan satu saja. Nah, setelah itu kita masukkan plastik yang berfungsi sebagai tempat penaruh telurnya tadi. Nah, di sini kita biarkan saja. Setelah itu kita ambil indukannya. Nah, ini indukan yang sudah saya siapkan. Kita lanjut, kita masukkan ke wadah breedingnya. Nah, ini jenis kelaminnya laki-laki. Langsung kita masukkan saja ya. Nah, sudah. Selanjutnya menyusul yang female atau perempuannya. Kita masukkan saja. Nah, sudah. Setelah ini, ikan ini akan kita diamkan selama 1 hari ataupun 2 hari di tempat yang gelap. Seperti ini contohnya. Akan kita taruh di bawah kursi. Nah, kita diamkan saja selama 1-2 hari sampai dia bertelur atau kawin. Setelah 2 hari pencampuran, ikan cupang akan saling melilitkan badannya untuk memeras keluar telur yang berada di induk betina. Setelah itu, induk jantan akan membuahinya dan menaruh telur-telur tersebut pada busa-busa yang sudah dibuat oleh sang pejantannya. Setelah 3 hari dari masa perkawinan, telur-telur ikan cupang akan menetas. Dan inilah penampakan dari anak ikan cupang yang baru saja menetas. Setelah nanti berumur 3 hari, ikan ini akan dilepaskan di wadah pembesaran dan akan mulai diberi makan dengan air ataupun dengan infusoria.